Ya, selamat datang di OPW. Obrolan para wibu. Kita tema kali ini kita mau ngangkat perspektif dari sudut pandangnya perental kostum nih, yang punya yang punya rentalan kostum nih, kayak gitu tuh. Itu kayak gimana ya keseruannya, cerita-ceritanya nih. Ya. Tapi sebelum itu kita kenalin dulu nih, ada siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Halo semuanya. Kita kedatangan kan Nekohi. Ngomong-ngomong Mbak Musume. Stop dulu lah. Stop dulu ya. Stop dulu kudanya. Perkenalkan diri dulu. Oh ya, halo semuanya. Nama aku Nekohi, aku owner dari Sakarapku Kosren. Sekarang Oh. sekarang ya. Yeah. Nah, kenapa namanya Sakarapku Kosren? Kosren. Kosren. Nah, Itu udah dijawab sih. apa tuh? Karena terserah sendiri. Iya, Sakarapku. Oh gitu. Sakarapku. Oh. Jadi kalau ada yang nanya kayak, "Kak, kenapa nama Kosrennya itu ya Sakarapku?" Yo gitu. Jadi suka-suka sendiri aja. Iya benar. Suka-suka sendiri aja. Kan yang punya saya. Oh, iya kan. By the way, ini lagi cosplay apa? Ini cosplay beban. Menjawab. Pertanyaan. Benar. Fans ya. Fans pasti tahu. Contohnya kayak Lian. Gua mau tembak. Mimpi buruk macam apa itu? Tapi enggak sumpah serius, saking keselnya kadang tak RPG tuh. Asli loh. Pelawat dah. Asli loh. Saya nggak bisa kenal loh. Nah, balik lagi. Kostum punya berapa nih? Untuk Total. sekarang tuh total ada 170-an. Wow. Benar. Banyak. 170. Itu ngumpulin dari kapan? Waktu itu aku pertama kali buka rentalan itu kan tahun 2022 pas Covid. Ah. Nah, itu kan aku banyak kostum sebenarnya yang udah lama-lama banget. Terus bingung kayak, lu mau dikemanain? Gak ada event juga kan lagi Covid. Terus akhirnya aku coba kayak ngerentalin aja kayak ke yang lain yang lagi butuh gitu kan. Karena banyak cosplayer yang emang kayak mau cosplay tapi di rumah gitu loh. Gitu dan akhirnya Cosplay di rumah. Cosplay house. nah akhirnya ya udah aku kayak tawar-tawar. aja. Tenang. Tenang. Aman loh. Tenang. Ya, terus? Terus akhirnya dari situ kayak ya udah ngumpulin aja iseng-iseng gitu. Kan sekalian akunya juga cosplay gitu. Itu rank harganya dari berapa? Yang termurah sampai termahal tuh berapa? Rank ngerentalnya itu paling murah itu mungkin kayak wig doang gitu ada 30.000 per 3 hari sampai yang paling mahal itu 150.000 Per 3 per hari. 3 hari. Per 3 hari. Iya. Oh, hitungannya per 3 hari. Per 3 hari semuanya. Kalau lebih dari 3 hari? Nambah hari kalau misalkan mereka kayak telat ngembaliin kita denda. Oh, dendanya lebih dari biaya kos. Nah, iya kayak misalkan denda-denda kayak tadi kan, kayak telat ngembaliin, terus ada kerusakan kostum apa kayak gitu gimana? Kalau telat ngembaliin sebenarnya awalnya aku dendanya itu nggak besar-besar banget kayak cuman kayak mungkin 20.000 atau 30.000 per harinya. Cuman tambah banyak customer yang kayak nyepelein padahal kan mereka harusnya buat minggu depan tuh ada lagi gitu loh yang mau ngerental. Ya, Kan karena udah kasihan. booking ya. Bener, kan kasihan ke customer yang lainnya akhirnya. Kalau yang telat itu aku tinggiin lagi karena biar mereka tuh nggak nggak nyepelein kayak gampang kembaliinnya paling denda cuma 30.000 gitu loh. Terus akhirnya aku gedein dendanya itu seharga rental. Kadang ditinggiin tuh misal katanya segini kan. Bener. Dari langit nanti jatuhin dari tebing nih. Bentar enggak nyampe. Turun. Ketinggian. Terus kalau misalnya kayak untuk kerusakan kayak gitu? Kalau kerusakan kostum biasanya kita lihat dulu kalau misalkan masih bisa diberesin sendiri. Kalau aku pribadi kayak
ya udahlah gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan aku harus nge-repair ke kostum maker lain, aku bayar seharga jasa kostum maker itu. Misalkan contoh kayak, oh ini diberesin apa yang lepas gitu kan, 15.000, ya udah aku denda 15.000. Oh, komplimennya cuma ini aja berarti ya, apa sih namanya, seharga repairnya doang ya. Benar. Nah tapi kalau misalkan memang parah banget sampai nggak bisa dipakai sama orang rental lagi, itu biasanya kayak denda seharga kostum gitu. Dan itu kalau yang parah sampai nggak bisa dipakai Pernah lagi. itu kayak Pernah gitu? terjadi kan? Pernah. Parahnya sampai kayak gimana? Waktu itu tuh sampai kayak, waktu itu sampai robek. Karena itu kostum bawa Hancock kan, yang pakai tuh cowok ternyata. Sebenarnya kalau aku kayak nggak masalah ya, kalau yang pakainya cowok atau cewek gitu kan, asalkan memang ukurannya itu pas. Ngepas ya. Ternyata pas sampai di tangan aku cek semua jahitannya itu sebelah sininya tuh lepas semua. Gitu. Dan aku akhirnya ngomong baik-baik ke customernya kayak, maaf ya, ini kostumnya bener-bener rusak semua. Aku kasih videonya, buktinya bahwa ini tuh nggak dirusak sama aku gitu loh. Buka sih unboxingnya, terus jahitannya, terus kan waktu itu kan ada juga yang lunturnya dan sebagainya gitu. Aku kasih tahu kayak dendanya sekian. Akhirnya untungnya customer itu mau membayar gitu. Jadi dia membayar, aku kirim kostumnya ke dia. Jadi ibaratnya dia beli kostumnya. Ya? Benar. Oh, iya. Ya fair ya jatuhnya kalau dia. Iya. Fair. Dan memang harusnya sih seperti itu sih, Ya. harusnya memang seperti itu. Dan sebenarnya kalau untuk yang sewa kostum juga ya tolong sadar diri dong. Sadar diri. Iya, Anda cowok Anda tuh pakai kostum cewek. gitu. Iya, yang ngepas aja gitu loh. Kenapa Iya. ukurannya yang size tapi pilih kostumnya yang kecil gitu? Kan aneh sekali kan. Itu apa lagi kostum cewek. Mungkin pas dia pakai tadinya muat, tapi pas dia marah dia membesar gitu. Bisa itu bisa. Panas memuai. Apa kostumnya dipakai nge-gym? Enggak, dia kayaknya mandinya pakai minyak tanah kali ya. Wah, Ya. ngembang ya. Mungkin pakai minyak rendah juga gitu ya. Waduh. Kenceng dong. Gini. Emosian ya nanti ya. Emosian. Emosian ya nanti. Uratnya keluar semua. Kayak kuda kan ya? Kayak kuda kan ya? Nah terus ada cerita menarik gak nih tentang yang rel kostumnya kayak gitu, dari yang lucu sampai wah parah banget nih kayak gitu tuh? Banyak banget sebenarnya sih, cuman Wah gila sih. banyak banget. Mau taunya versi apa dulu? Yang dari yang lucu dulu deh, dari yang lucu dulu. Ya, oke, waktu itu ceritanya ini nggak aku sebut semua ya namanya, pokoknya anonim semua. Iya. Ya TTA aja kalau tahu. Nah, pokoknya ya. kalau misalkan samaran sebut aja Wanto aja. Ah. Jadi di sini emang gitu. Kalau nama samaran Wanto. Kalau samaran Oke. Wanto. 1-2. Jadi kalau rules di rentalan aku itu kan harus akunnya itu nggak boleh private. Akunnya nggak boleh private dan akunnya itu nggak boleh kosong. Kosongan kayak buronan kayak gitu loh. Wah. Nah, Buronan. dia itu Stop dulu nih. Oke. Berarti untuk sewa kostum itu kan ada syaratnya ya. Nah syaratnya apa aja? sebenarnya kalau syarat-syarat di tukang rental itu beda-beda ya. Kalau syaratnya di Kayak aku itu foto KTP ya, foto orang sama KTP. Ya, Lumayan ya. pinjol dong. Pinjol. Pinjol ya. disensor nicknya disensor. Nah, kalau aku mah sebenarnya gampang aja. Pertama, berakal. Harus. Bisa baca. Iya. Sehat jasmani dan rohani. Iya. Wajib sih itu sih wajib. Kayak job fair ya. Wajib sih. Karena kalau yang nggak Balik ya, balik ya. benar, Balik ya. Udah balik gitu kan. Nah, Berarti anaknya nggak boleh? Hah? Kan belum balik. Iya. Masih sekolah barangkali. Sekolah. Ya, Balik ya. balik. Balik. Masih main. Ya, masih main juga. Ya lanjut. lanjut. Terus kalau misalkan aku nggak boleh akun kosongan juga, kayak akunnya yang kayak akun fake atau Yang apa anonim gitu gitu nggak ya. boleh. Harus ada foto wajah jelas di feednya, Mm-mm. gitu. Kayak ini muka kamu gitu loh, Mm-mm. biar nggak salah gitu. Mm-mm. Nah, ada satu orang itu dia pengen rental. Akunnya kosongan tuh. Awalnya aku biasanya kayak oke aku ladenin dulu, tapi kalau misalkan sudah fix biasanya aku akan arahin kayak tolong jangan pakai akun seperti ini gitu. Pakai akun yang apa sih utamanya, real ya? benar gitu. Nah, aku udah ngomong kayak gitu karena dia itu waktu itu mau booking Lyon. Mm-mm. Terus dia bilang gini, ya kak, aku emang
akun Instagramnya kayak gini, nggak ada fotonya. Terus aku bilang ya udah isi dulu aja fotonya gitu kan. Cuman dianya kayak intinya dia nggak mau gitu loh. Terus aku bilang ya udah Kak, maaf banget nggak bisa kayak gitu, karena memang syaratnya seperti itu. Terus dia kekeh tetap pengen rental gitu kan. Ayolah Kak, aku pengen rental, ayo aku pengen kasih jaminan gitu, dia bilang jaminan. Tapi kan sama aku udah ditolakin terus dengan baik-baik. Akhirnya dia kekeh kayak ayo aku pengen kasih jaminan gitu, aku pengen bisa rental. Oke, aku bilang gini, ya udah kalau kayak gitu kasih jaminannya foto BPKB motor kamu sama STNK kamu kirim ke saya, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang jangan bercanda lah Kak, ya saya nggak bercanda, saya beneran serius, kamu mau rental kan, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang iya ya udah surat tanah BPKB kayak gitu. Karena jaminannya, karena dia nggak mau post foto gitu kan. Itu kalau disekolahin bisa beli 10 Enggak, Iya kan asik ya. 5 menit cair itu kan. Nah udah tuh habis itu kayak oh ya udah gitu kan. Nah terus habis itu dia ngomel-ngomel tuh. Terus aku bilang kakaknya emang kenapa Kak nggak mau ngepost foto gitu kan kita butuh buktinya aja, kalau nggak pakai akun Instagramnya asli. Kakaknya buronan tah. Aku bilang kayak gitu. Terus dia nggak mau, kamu jangan sembarangan ngatain saya buronan loh. Kakak jangan marah-marah, kalau kakaknya bukan buronan mah, pakai tweet. Terus akhirnya dia ngomel-ngomel gitu ke aku. Terus aku kayak cuman balasin oh iya Kak, gitu aja sih. Oke. Berarti itu selain nggak masuk syarat di food Instagram yang kosong ya, nggak masuk syarat yang pertama. Iya benar, berakal. Dia tidak punya akal, fix. Kita cek KPTW aja nih. Iya seperti itu. Tapi emang kocak sih orang-orang yang kayak gitu ya. Maksudnya tuh udah tahu syarat untuk sewa kostum tuh harus seperti itu, tapi nggak mau. Itu aneh banget sih. Aneh banget. Syarat nomor satunya aja nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Yang Iya, lainnya benar. gimana? Benar-benar. Merusak. Terus ada lagi nggak? Ada Untuk yang hal lucunya lagi. hal lucu ya, hal lucu. Apa maksudnya? Waktu itu Lucu banget sih. Nanti jadi kuda nggak? waktu itu sebenarnya aku nggak tahu ya bilang ini lucu atau enggak. Tapi aku pernah nge-blacklist satu sekolah. Satu Satu sekolah. Sekolah. Satu sekolah. Bukan itu orang ya? Bukan Bukan, orang ya? satu sekolah. Jadi orang-orang tuh aku tahu nih orangnya mau rental tanggal segini buat acara ini pasti dari sekolah itu. Oh. Gitu. Jadi aku langsung kakak dari ini ya. Iya Kak, maaf Kak, kakak saya blacklist soalnya yang itunya gitu. Aku bilang kayak gitu. Itu karena satu orang atau karena Karena satu beberapa orang. orang? Oh, karena satu orang. Karena sebenarnya sih mereka tuh beberapa orang tapi nyamar jadi satu orang gitu. Jadi ceritanya tuh dia itu mau rental. Nah, aku tuh sebenarnya nggak masalah kalau misalkan kalian mau ngerentalnya itu diwakilin, karena mungkin kalian bingung atau saking introvertnya atau memang nggak punya akun Instagram yang asli. Iya. Cuman kan aku pengen data diri jelasnya, siapa yang merental, siapa yang mewakilkan agar bisa tanggung jawab. Seperti itu kan. Oke. Nah, habis itu pas aku chat itu ternyata mereka itu chatnya itu berbeda. Jadi kayak berapa menit tuh beda tulisannya tuh. Nah, aku kan curiga dari situ kayak kok gini gitu loh. Kayak ngomong sama orang berkepribadian ganda gitu. Iya. Terus akhirnya aku suruh dia baca syarat dan ketentuan dulu, di highlight kan. Ternyata dia bilang oke Kak, paham gitu. Terus aku kasih formatnya gitu kan. Ternyata pas diisi itu mereka kayak masih nanyain hal yang sebenarnya udah dijelasin gitu. Terus aku bilang, kakak sebenarnya udah paham belum? Kalau misalkan ada yang kurang paham, kita bantu jelasin gitu. Sorry, kita. Berarti ada timnya. Dulu ada, sekarang aku sendiri. Oh iya. Gitu. Karena nggak pada kuat ya admin-adminnya ya, jadi Buat benar nanganin sama customer kayak gitu ya. Tidak kuat. Sakarepmu lagi hiring. Buat yang jadi locker. HR ibu. Nanti diseleksi langsung ya. Terus Terus habis itu mereka bilang, iya Kak, teman saya ngomongnya paham. Nah, dari situ kan kok teman kamu bukan kamu gitu. Jadi siapa yang mau ngerental? Awalnya saya nanya gitu. Katanya yang ngerental si A, terus ganti lagi si B, terus si C gitu kan. Akhirnya kita dengan berat hati kayak, oh maaf Kak, kita kan nggak tahu ya yang pakai siapa dan itu. Kami takut kostum kami itu dipakai sama orang banyak, karena kan yang nyewanya tuh satu orang seperti itu kan. Akhirnya kami tolak baik-baik seperti itu kan. Tapi mereka nggak terima. Akhirnya mereka bisa dibilang ngatain secara halus gitu kan, kayak intinya kayak rentalannya nggak akan
sukses gitu. Oh. Benar. Secara halus ya. Benar, secara halus seperti itu. Kamu mah nggak bakal sukses. Awalnya. Dengan ada halus. Iya benar gitu. Halus ya? Pokoknya kayak awal itu kayak manis-manis gitu, terus tiba-tiba di bawahnya ya seperti itu gitu kan. Nah, itu dari SMA itu. Salah SMK. Oh, oke. Itu jangan-jangan suka gue lagi. Nah, terus akhirnya waktu itu adminku kayak ngasih kayak aku bingung mau balasnya apa, akhirnya aku yang take over gitu kan. Terus aku ngomongin, aku jelasin, mereka ngomongnya malah tambah Tegas. kasar. Oh. Bener. Terus nantangin kayak, ayo kita ketemuan bla gitu. Akhirnya dalam hati kayak dia bilang soalnya kan, ayo kita ketemuan, nanti kamu yang nentuin tempatnya, saya traktir gitu. Gimana kalau saya pengennya makan steak wagyu ya? Gitu kan. Bener gak sih? Terima kasih loh. Iya, Makasih banget, masih traktir gratis gitu kan. Akhirnya kan saya bilang kayak, ya nggak usah sih kak, aku aja nanti datang ke sekolahnya kakak karena kakak ada pemalsuan identitas juga. Waktu itu pakai identitas orang. Nah aku nggak tahu bener nggak itu identitasnya siapa gitu kan. Jadi kan ada pemalsuan identitas juga. Dia itu pakai KTP. Pakai kartu pelajar. Oh, kartu pelajar. Heeh. Dan katanya yang make itu bukan orang itunya. Gitu. Orang itu sama sekali nggak tahu. Nggak tahu katanya gitu. Jadi aku gak ngerti mereka tuh gimana gitu. Akhirnya kakak juga ada pemalsuan identitas, katanya teman bukan dia yang make gitu kan. Aku samperin ya ke SMK-nya gitu kan. Sama admin aku kayak nggak usah lah gitu kan mereka ini biasalah kayak jangan kan aku kan emosian ya orangnya kan. Jiwa labrak aku tuh sangat besar gitu loh. Sabar. Seperti itu admin kayak sabar gitu kan. Akhirnya aku tantangin, ya udah kita datang di sekolahnya kamu. Terus merekanya juga kicep sih. Tapi dia udah naruh nama sih ke aku kayak salam dari bla 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 gitu kan namanya gitu. Terus aku kayak oh gitu aja sih. Terus akhirnya satu sekolah itu aku blacklist. Terus kalau ada yang nanya, "Kak, kenapa di blacklist?" Coba tanya aja sama yang namanya ini. Gitu. Waktu diajaknya ketemuan ya, bukan Iya. diajak ngopi ya. Ketemuan. Kalau diajak kopi kan biasanya yang unuh kan, Oh, yang iya. hitam kan. Oh iya. Betul. Oh. Suka ngajak kopi tuh, baik kan, ya asik banget. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat, Sehat-sehat. sehat selalu. Suka Sherlock ya. Suka Sherlock. Iya. Tak parani ya. Iya. Persatuan sehat kan. Iya. Sampai ada cabang Jepang ya. Ada cabang Nipponnya ya. Ada jam pun. Yang bikin rusuk gitu. Terus selain itu ada nggak? Tapi yang cerita yang dapat customer yang paling gila banget gitu. Gila sih. Gila sih. Kalau yang bilang kayak gila sih mah enggak ya. Cuman kayak aftermath dari aku nge-blacklist orang itu tuh gila sih. Ternyata ya. Ternyata kok sampai meluber gini gitu kan. Pokoknya ada orang yang nggak terima. Waktu itu kan aku kan memang aku nggak full time ngurusin rentalan juga kan. Aku ada kerjaan lain lagi. Jadi waktu itu bener-bener lagi hektik banget IRL dan apa sih namanya? Aku batasin untuk rentalan minggu itu tuh cuman berapa slot. Nah, pokoknya kalau di rentalan aku tuh siapa cepat dia dapat kan. Iya. Nah, dia itu ngirim form tapi belum DP atau belum bayar apapun gitu kan. Jadi akhirnya kan nggak aku hitung karena dia belum bayar DP. Nah, keduluan sama orang lain, nggak terima, ngomong nggak enak, akhirnya saya blacklist gitu kan. Karena awalnya tadi mau aku kasih kompensasi kan berupa voucher, cuma karena dianya udah ngata-ngatain, jadi nggak jadi, kita blacklist aja gitu kan. Akhirnya aku blacklist, aku taruh di highlight kan, karena memang kayak gitu kalau di blacklist itu kayak ini nih dia di blacklist karena ini gitu kan. Nah, Dapat kebanggaan ya. iya benar ada. Iya. Ada love fame-nya tuh. Ada achievementnya gitu. Achievement di blacklist gitu kan. Berarti itu requirement-nya harus tambah satu lagi itu. Apa? Yang pertama kan berakal. Ah. Ya, yang kedua beretika. terus habis itu dia nggak terima kan. Terus aku kan memang kita tuh ada grup rentalan gitu kan, tukang rental gitu. Aku kasih tahu kayak nih hati-hati kalau ini gitu kan, karena dia seperti ini. Aku bikin post juga di Facebook gitu kan, buat aware ke rentalan lain karena memang kita tuh tukang rental tuh. Jadi jangan kalian ya kalau di blacklist itu bisa jadi kalian itu udah dikasih tahu ke rentalan lain. Jadi jangan nyepelein blacklistan. Ada paguyubannya ya. Benar ada paguyuban rentalan. Itu kira-kira ada berapa perental tuh? Wah banyak sih hampir seluruh Indonesia. Wah. Paguyuban. Kalau di Cirebonnya sendiri ada Ada. berapa? Masih ada berapa orang? Berapa Atau ya? berapa Kayaknya sekarang tuh organisasi? di Cirebon tuh kayak muncul lagi sih. Kisarannya ada berapa? 100.
Enggak mungkin. Kayaknya sih mungkin 20-an kali ya. Oh, 20. Nah. Ide deh, 30 sama kandang sok. Wanto keluar. Aduh dulu. Jangan. Terus Lapar, Pak. habis itu udah tuh dikasih tahu, terus aku dapat laporan juga ternyata memang anaknya problematik gitu. Aku kan kayak oh ya udah. Nah habis aku bikin postingan itu ternyata orangnya ngelabrak aku di Facebook, nggak terima bener kan, ngomong ngata-ngatain itu. Dan tukang rental lain yang bahasanya kayak istilahnya kayak taulah apa yang dirasakan tukang rental gitu loh, ikutlah nimbrung di situ gitu, di forum terbuka tersebut gitu. Akhirnya bla 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 bla, tambah panas tuh, tambah ngelebar, tambah kemana-mana. Soalnya dianya juga ngegoreng di IG-nya gitu kan. Pakai ya. Sania. Blue band aja gitu. Gitu terus ya udah akhirnya panas banyak orang yang kayak pengen ikut-ikutan dan lain-lain sebagainya. Itu ternyata dari masalah rental tersebut kan mereka itu couple. Ngerental itu couple gitu kan. Pokoknya tiba-tiba ada Tapi orang cewek cowok couple. cewek cowok Bukan. cewek cowok Ya kan nanya kan. Iya, Ya. Nah dia itu kan bilang kayak oh iya pasangan aku juga cowok, aku pengen rental gitu. Terus aku kayak oh ya udah gitu kan. Akhirnya tapi ujung-ujungnya yang cowoknya juga aku blacklist juga sih, karena memang apa namanya takut kenapa-napa kan gitu kan. Akhirnya tiba-tiba ada anonim nge-DM nanya soal hubungan cewek tersebut dan cowok tersebut. Wow, jadi sinetron. Iya, terus aku bilang itu bukan ranah aku. Terus dia ngeinterogasi terus kayak emang bener gini ngomongin hal pribadi gitu kan, soal mereka berdua. Aduh aku nggak tahu, aku cuma kan rental gitu, aku cuma ngurusin ini gitu kan. Akhirnya ternyata ya gitu guys, ada sesuatu gitu terbongkar akhirnya. Padahal nggak, aku padahal cuma dari urusan rentalan tiba-tiba ada yang orangnya ngebongkar aja sih. #save Kang Rental ya. Kita stres sih ngurusin rentalan. Sampai ngurusin perselingkuhan ya. Ada skandal. Ada skandal gitu. Oh, ini ada skandal di sini sekarang kan. Iya. Betul. Pak, Masih kunci. Tapi saya juga dulu waktu sebelum ada zamannya perental kostum ya, dulu kan saya punya kostum Super Sentai ya, Ninja kayak gitu. Sempet dipinjem sama anak sekolah buat demo eskul itu tuh. Jadi kan Ninja kan ada weaponnya katana kayak gitu buat berubahnya. Dia peragain itunya mau kayak gimana, kayaknya sih beneran dihantam kayak gitu. Jadi gombel-gombel kayak gitu jadinya weaponnya. Wah, udah itu kan bikin sendiri ya. Iya. Kok Nangis sampai banget kayak ya? gini, kesel Nangis banget di banget. situ tuh. Sampai apa ya, kostum juga ada yang sobek, sepatu jebol kayak gitu tuh. Nggak tahu tuh saya pakainya kayak Itu yang Nemo gimana. yang suka itu sih, Pak. Yang suka ajak ngopi kayaknya. Iya. Suka ngajak ngopi. Yang nyerupotnya Iya. Orang-orang sehat, namanya juga orang-orang sehat. Jadi tenaganya emang gede, Pak. Bener. Terus saya juga pernah ini sih dengar cerita ada yang buka rental kostum juga. Terus kalau nggak salah sih apa gitu ya, telat ngembalin atau apa tapi orang tuanya tuh nggak terima di situ tuh. Banyak. Oh, banyak. Yang kasus itu ya. Itu. Kasus babi itu ya. Itu. Banyak. Sampai orang tua nggak terima. Kok Iya, bisa? orang tuanya nggak terima Iya. gitu. Kok anak saya direntalin kostum bentukan begini? Padahal kan yang milih anaknya kan. Iya. Padahal kan anak saya masih tukang nambang katanya. Nah, yang dari Kanekohi gimana itu? Banyak. Sebenarnya banyak yang kayak gitu, kayak nggak terima kalau misalkan didenda, kok saya harga rentalnya segini tapi dendanya lebih gede gitu. Banyak yang kayak gitu kan, marah-marah. Ya Anda kira saya beli wig itu harganya seharga nasi bungkus gitu kan. Harga rental kan cuma berapa persen dari harga belinya, terus Iya. gitu kan. Sering banget kalau orang yang kayak ngepelin denda gitu, aku tantang. Ya udah kalau gitu kalian beli aja kostumnya, dibeli silahkan, saya beresin dulu, kamu beli gitu kan. Oh ya udah saya lakuin kayak gitu kan. Ya udah, Dibeli? aku kasih tau dulu harganya 250.000 ya wignya. Aku bilang kayak gitu. Wignya Kok mahal banget? Ya memang segitu. Tawakilin. Terima kasih. Tawakilin. Tapi mau tolong. Tuh, ayo. Gitu, jadi jangan ngeremehin kayak harga kostum itu mahal.
Iya padahal dulu juga kan ya sebelum zamannya apa sih namanya ada jasa rental kayak gitu tuh cosplayer tuh mau cosplay itu kostum tuh beli gitu tuh nggak ada yang rental kayak gitu. Cosplayer itu mahal gitu emang hobi mahal dulu tuh gitu. Itu udah murah guys. hobi mahal kan tapi partnya nyuri. Wow. Terus kan kayak cosplay terus apa sih namanya udah beli kostumnya mahal-mahal dipakainya itu aja gitu. Sampai buluk. Iya. Sampai udah pada hafal semua kalau yang cosplay ini tuh itu. Iya. Saya ngalamin tuh di 2016 ke 18 begitu tuh. Tobi mulu Akatsuki terus. Adanya itu doang. Mohon maaf gitu. Budgetnya kurang. Soalnya kan kalau orang yang nggak punya kreativitas kan ya orang kan mau nggak mau harus beli kan Bener. kostumnya kan. Kalau yang punya kreativitas kan bisa bikin sendiri. Benar. Kayak bintang kita yang kemarin. Hah? Bintang kita yang kemarin. Iya betul. Iya. Bisa merubah sampah menjadi Sampah. sesuatu yang punya nilai lah. Iya kan kata Bojem sendiri bilang kan ini kostum sampah kan Iya. bilang kayak gitu. Tapi emang keren sih Bojem tuh. Iya, emang Maksudnya tuh bisa apa ya? Sulap hal yang tidak berharga jadi bernilai Iya, jadinya. Bisa ditiru tuh kan. Sebenarnya esensi dari cosplayer juga ya menurut saya sih emang harus punya kreativitas ya. Benar. Maksudnya kalau emang misalkan nggak mampu buat beli kostum, oke lah ada jasa rental. Tapi setidaknya belajar buat make up kayak gitu tuh. Benar. Sama buat jaga kostumnya. Ya, Dan kalau itu aksesoris. wajib. Wajib Maksudnya tuh. karena itu kan bukan punya kita, Nah. jadi kita juga harus jaga kan. Semua kan hanya titipan kan? Iya betul. Akan kembali kepadanya. Betul. Jadi tolong syarat pertama berakal. Iya berakal. Betul. Berakal. Balik lagi ke berakal ya. Berakal. Dan bisa baca. Iya. Kuda aja berakal. Bisa lari. Iya dong, bisa lari dong. Kalau nggak bisa lari udah cacat ya dulu. Nah, dari pengalaman Kaneko sendiri, ada nggak yang rental kostum tapi kayak mohon maaf buat fetish dia, buat fetish suatu pasangan gitu? Kalau misalkan buat fetish mah sebenarnya kurang tahu ya, tapi aku pernah kayak ngecurigain karena dia itu bookingnya tuh minta dikirimnya ke hotel. Gitu. Dan aku tuh tahu kalau misalkan biasanya kalau yang dikirim ke hotel itu orang-orang yang ada acara besar di Jakarta kayak Indonesia Comic Con atau Comifuro Iya, dan iya. lain-lain sebagainya. Itu aku kalau misalkan booking ke hotel aku nggak apa-apa karena memang biasanya seperti itu gitu kan. Ini kok buat ini, jadi enaknya dikirimnya kapan? Saya booking hotelnya tanggal segini gitu kan. Nanti aku atur tuh jadwal pengirimannya. Tapi dia itu bilangnya mumpung saya dan pacar saya lagi di sini. Udah jelas dong berarti ya. Jelas ya. Bukan praduga tak bersalah lagi ya. Jadi aku khawatir kan untuk dipakai apa? Untungnya kebetulannya itu dia keduluan sama customer lain. Jadi- Kasih kostumnya nggak viable ya. Tapi Jadi kalau misalkan Ya, ada betul. pasutri yang sewa kayak gitu, dibolehin apa enggak? kalau misalkan buat yang kayak gitu jangan. Karena jijik. Bayangin, Ya mending beli sendiri ya. kalau mau bener, ya. beli sendiri dong, biar kan enak kalau misalkan mau dirobek, mau diapa terus. Iya, lagi murah juga sih. Bener. Murah juga sih. Murah sih. Ya? Murah. Murah. Iya. Buktinya banyak rentalan. Murah kan. Toh kan lagian kalau full kostum juga kan nggak enak kan. Paling yang dipakai rambutnya doang. Iya. Nah, ini juga mau dipakai. Iya, Bu. Seperti itu. Nah, kayak pertanyaan terakhir ya. Selama ngerental ini kira-kira apa ya? Apa sih untungnya tuh lumayan nggak, menggiurkan nggak kayak gitu? Sebenarnya sih kalau misalkan kita bicara untung nggak untungnya, karena dulu itu untungnya lumayan banget kan, karena rentalan itu masih sedikit dan harganya masih sehat gitu persaingannya. Masih sehat. Bener, Iya. karena sekarang itu jujur banget Banyak yang rentalan banting udah harga ya? banyak banget dan banting harga. Biasanya orang itu, ini mah maaf aja ya, mereka itu yang gak mikirin profit atau keuntungan dan kerugian seperti itu kan. Kayak misalkan contoh ya Miko Genshin 30.000. Buset, 3 hari. Buset, ya. Mikunya tuh. Anjing itu 30.000. Ayo gas. Dan banyak banget itu yang kayak kostum-kostum Genshin itu kan di bawah 100.000 atau di bawah 50.000 ada. Ada yang seharga seblak juga ada. Sebelah beli sebelah banget kan. Ya yang 15.000 itu.
kayak gitu kan. Dan akhirnya biasanya ya kalau misalkan ada yang kayak oh ini rental terus ada rentalan ini gitu kan, harganya ngasihnya segini gitu biasanya. Kita sesama kang rental tuh kayak ngasih tahu gitu kan, kayak janganlah kasih harga segini gitu kan. Meskipun kamunya biasanya kan anak sekolah ya yang rentalin kayak gitu, dan bilangnya kayak seadanya gitu kan. Ya kamu mikir deh jasa kamu nyuci berapa, bener gak sih, ngirim-ngirim berapa dan lain sebagainya kayak gitu kan. Dan akhirnya Setelah diedukasi, sedikit sih ya tetap aja sih. oh, kadang ya, malah kadang nurut ya. tetap aja gitu kan. Tapi kan Kak, kalau nggak gitu punya aku nggak laku. Bener banget Iya, Kak. punya dia nggak laku ya. Kak. Oh. Gitu. Kadang ada yang waktu itu pernah ada yang kayak bisa bayar nanti. Wah, Paylater. Iya, kayak pay later kayak gitu, jadi kayak habis dipakai. Ya udah bayarnya habis dipakai aja. Bayarnya habis dipakai. Wow. Dipakai dulu. Ada masuknya. Mampun. Seperti itu gitu kan. Bilangnya kan kayak ya saya mah seadanya kostumnya aja, cuman kan ya jangan kayak gitu Iya. dong. Gitu. Sebenarnya kalau untuk di dunia usaha ya, selagi bukan apa sih namanya produk olahan, kayak untuk banding-banding harga sih kayaknya nggak worth it ya. Bener. Maksudnya nggak dibolehin lah kayak gitu, karena ini kan barang jadi yang notabene itu cost-nya emang sudah segitu, sudah diatur gitu. Bener. Tapi kalau misalkan kayak barang olahan kan kita bisa atur cost-nya tuh di situ. Itu sih. Ya jadinya akhirnya banyak customer yang kayak, "Kak, tapi di situ harganya segitu, ya udah kamu rental aja di situ." Iya. Gitu kan. Wah, Suka aku ngomong kayak gitu kan, tapi dia ya tapi kan di sana ya nggak available, ya udah di sini harganya segini, kamu nggak bisa minta diskon. Iya. Jadinya tuh banyak customer yang kayak kak kapan diskon kayak gitu kan, mintanya harganya yang rendah banget kayak gitu. Nanti diskonnya ya kalau kamu nggak rental. Nanti diskon biasanya ini pas arus mudik. Ada Iya. diskon tol loh. Iya. ada. Ya di-diskon tolnya kan? Iya, diskon tol. Iya, diskon. Jalan Iya. masuk ke jalan tol tuh. Iya, masuk ke jalan. Iya. Tepat sekali seperti itu gitu. Atau misalnya mau diskon kasih aja ke kostum yang bulukan. Tapi ada nggak bundling? Bundling, oh aku Paket bundling ada? waktu itu pernah ngadain Pernah. kayak misalkan Dapat es teh kayak gitu. iya benar, dapat mie ayam 1 gerobak. Banding apa tuh? Banding kostum kayak misalkan contohnya kan Ashley Graham sama Leon sama ada Wong gitu, barangkali ada yang mau project kan. Oh, couple ya? Benar, Oh, satu iya, series iya. itu ada bundling waktu itu sempat gitu. Coba kalau lagi nggak ada promo bundling ya kita nggak ada kayak gitu sih. Jadi kayak cuma sewaktu-waktu aja gitu. Terus ya udah seperti itu. Dan bisa disebut kayak dunia rental itu ternyata nggak apa ya, pikiran saya kan rental Nggak ya sesimpel itu ya? Iya, Nggak sesimpel itu ya. ternyata nggak sesimpel itu. Susahnya itu gini, kalau misalkan dapat customer ribet aja sih, customer ribet itu paling susah gitu kan. Pertama, kita udah ngasih syarat dan ketentuan yang menurut aku ya jelas gitu loh. Aku sampai tanya ke teman-teman juga gitu kan sebagai testing gitu kan. Apakah kalian dapat memahami SNK punya saya gitu kan? Mereka bilang kayak saya paham gitu kan. Oke, berarti kan testingnya sudah berhasil nih, saya publikasiin. Ternyata banyak yang nggak bisa baca. Bahkan banyak banget yang nggak bisa lihat katalog. Untuk apa saya berlangganan Canva Premium untuk bikin katalog secantik mungkin agar kalian bisa melihat Iya, gitu. tinggal bisa ngelihat aja ya. Benar. Gunanya katalog kan kayak gitu. Nah, masih tanya, Jadi, Kak, kostum Leon Scott Kennedy Ada nggak? Ada nggak? Harganya berapa ya? Padahal itu harganya gede banget gitu. Masih nanya gitu. Minim literasi. Iya, memang. Barangkali no eye. Iya. Mungkin no hand juga gitu, jadi nggak bisa mencet gitu kan. Ente aja no hand ente. Ente khusus ente no hand. Skill khusus ya. Iya, skill khusus teman kita nih no hand. Kayaknya Kalau nih, ini tuh hand. kayaknya nih untuk cerita tentang Rental. sudut pandang dari tukang rental ya, kayak gitu kayaknya menarik banget sih. Menarik. Menarik. banget, dan banyak banget pembahasannya ya, Banyak bahkan banget. sampai ngebongkar perselingkuhan ya, perselingkuhan yang tidak disangka-sangka kayak gitu tuh. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Pernah nggak apa sih namanya kejadian kalau misalkan yang rental itu sampai kostumnya hilang kayak gitu? Kalau kostumnya hilang kayaknya sih belum pernah ya, tapi pernah nggak dibalikin. Oh, nggak dibalikin? Bedanya Iya. apa itu sama hilang? Karena kalau hilang kan kayak ya udah hilang gitu. Hilang. Nah dia tuh aku hubungin kayak iya kan nanti terus menghilang gitu kan. Akhirnya aku ancem
gitu. Karena dia sesama Cirebon kan. Jadi aku dengan jiwa labrak aku kayak aku labrak nih gitu loh. Terus akhirnya dia balikin. Oh, gitu. Gitu. Dan ini ancaman ya? Benar. Itu maksudnya tuh dia kayak gitu tuh kenapa kok bisa Kok berani? nggak mau ngembaliin kayak gitu? Kebanyakan maling sih. Kebanyakan maling. Iya, kebanyakan maling sih, literally Jangan buat maling. reseller lagi. Akan banyak kasus-kasus kayak gitu. Kayak misalkan ngambil kostum rentalan orang lain terus nanti dijual. Dijual dengan harga yang Yang banget ya. benar kayak gitu. Black marketnya ya, Black black marketnya ya. Kan itu harga turun tuh, dibeli, dirental lagi dengan harga yang lebih turun lagi. Nah, itu Oh itu yang jadi 15.000 itu. Jangan-jangan. Seblak Satu sindikat. Iya. makanya aku suka ancam kayak ya udah kalau misalkan kayak gitu saya pakai data diri kakak buat pinjol yang ilegal kayak gitu. Aku ancam gitu sih. Lumayan sih itu. Ya kan lumayan ya kayak Iya, ambil iya. duitnya buat Enaknya beli lumayan kostum sih. lagi gitu. Bisa tuh dicoba tuh. Karena kartunya kan bukan Anda. Ya bagi-bagi lah fotonya. Kayak gitu sih. Tapi Menarik banget ya obrolan masalah perentalan ini. Iya. Dan Rental kostum ya? Rental Rental kostum. kostum. Nggak sesimpel yang terdengar Iya. rental selesai balikin. Enggak. Ternyata banyak banget cerita di belakang itu ya. Dari drama paling normal sampai drama perselingkuhan. Hot sekali. Bisa-bisanya sewa kostum bisa ngebongkar perselingkuhan. Bisa. Luar biasa sekali sih. luar biasa. Takdirnya begitu ya. Benar. Takdirnya memang seperti itu. Dan ingat untuk PW Gumi yang kalau misalnya mau rental Jangan selingkuh. Bukan. Bukan. Ingat aturan nomor 1 ya kan? Berakal. Jadi buat PW Gumi yang kalau misalkan saya mau cosplay nih, bingung milih jasa rental mana, bisa langsung ke Sekarangku cosplay. Nanti kita cantumin IG-nya di sini. Di sini ya? Enggak, di mana? geser. Sini. Ah. Nanti kita zoom sini. Zoom. Geser dulu sini, tarik zoom segini. Ini mati rumah. Mereka kayaknya udah cukup panjang ya ceritanya ya. Saya matahari udah gak kelihatan. Dari ada matahari sampai Tadi subuh kita ngobrol sampai subuh lagi. Emang kalau misalkan ngobrol masalah perwibuan itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Banyak polemiknya Banget. gitu. Seperti PW Gumi yang selalu semangat dengan kita. Iya. Jilat banget gitu. Jadi untuk PW Bumi silakan komen pernah rental kostum apa dan yang wah kayaknya rental kostumnya bagus banget nih, berkesan banget nih kayak gitu, boleh komen ya di bawah. Ya, dan jangan lupa juga untuk terus ngikutin kita dengan cara subscribe, komen, mau suruh kita ngapain, plus nyalain lonceng biar nggak ketinggalan. Bentar, jangan kita ngapain, Alfa ngapain Iya, ngapain ya? Banyak Apa aja ya? Apa aja? Apa ngapain ya? Betul. Dan juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info tentang dunia perwibuan. Iya. Karena masih banyak info-info tentang dunia wibu ini. Ya. Oke, cukup sekian aja kita dari OPW. Obrolan para wibu.